Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para mahasiswa yang baik. Pada pertemuan yang lalu, kita telah berbicara tentang esai. Nah, sekarang kita mau bicara lebih spesifik lagi, lebih khusus mengenai bagaimana cara menyusun paragraf yang baik. Adapun tujuan pertemuan ini adalah supaya anak-anakku para mahasiswa dapat menulis paragraf dengan baik dan benar. Hal-hal yang akan kita bicarakan, yang pertama, tinjauan umum mengenai pengorganisasian atau kerangka paragraf. Jadi kita bicara tentang bagaimana menyusun paragraf. Jadi ada kerangka-kerangkanya. Yang kedua, saya akan memberikan contoh paragraf yang baik. Ketiga, 3 bagian paragraf. Jadi dari paragraf tadi itu nanti akan saya berikan struktur-struktur organisasinya. Kemudian kita akan bicara tentang kalimat topik yang meliputi topik dan ide pengontrol, lalu kalimat pendukung dan kalimat penyimpul. Apa itu paragraf? Paragraf adalah unit dasar tulisan yang di dalamnya terdapat sekelompok kalimat yang saling terkait untuk mengembangkan satu ide pokok. Sebenarnya, paragraf itu bisa saja terdiri atas satu kalimat, tetapi tentu kalimatnya panjang sekali. Ini dalam tulisan-tulisan ilmiah, biasanya sebuah paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Karena ada kalimat topik, kemudian ada kalimat pendukung, dan bisa jadi ada kalimat penyimpul. Jadi seperti tadi yang barusan saya katakan bahwa paragraf itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada kalimat topik. Biasanya ditempatkan pada kalimat pertama dari sebuah paragraf. Kemudian ada kalimat pendukung dan yang ketiga ada kalimat penyimpul. Tetapi kalimat penyimpul ini boleh ada boleh tidak. Yang wajib itu adalah kalimat topik. Nah, di kalimat topik ini yang perlu Anda ketahui ada 2 aspeknya, ada 2 unsur yang harus ada di sana. Yang pertama topik, dan yang kedua adalah ide pengontrol. Nah, kalau sudah Anda mahir membuat topik dan ide pengontrol ini, maka akan sangat mudah bagi Anda untuk menulis paragraf. Pasti lancar. Mari kita lihat satu contoh paragraf yang singkat. Yang ada kalimat topiknya, kemudian ada kalimat pendukung, dan ada kalimat penyimpul. Dan di dalamnya juga ada penanda transisi. Saya bacakan paragrafnya. Kanada diklaim sebagai salah satu negara terbaik di dunia karena 3 alasan. Pertama, Kanada memiliki sistem perawatan kesehatan yang sangat baik. Semua warga negara Kanada memiliki akses ke layanan medis dengan harga terjangkau. Kedua, Kanada memiliki standar pendidikan tinggi. Para siswa diajar oleh guru yang terlatih dengan baik dan didorong untuk terus belajar sampai ke universitas. Selain itu, kota-kota di Kanada bersih dan dikelola secara efisien. Kota-kota Kanada memiliki banyak taman dan banyak ruang bagi orang untuk hidup. Simpulannya adalah banyak orang ingin tinggal di Kanada. Ini adalah satu paragraf lengkap yang terdiri 3 unsur. Ada kalimat topik, kemudian ada kalimat pendukung, dan ada kalimat penyimpul. Nah, kalimat topik itu adalah kalimat yang menyatakan ide utama sebuah paragraf. Kalimat topik ini tidak hanya menunjukkan topik paragraf, tetapi juga
membatasi topik pada satu atau dua bidang yang dapat atau yang akan dibahas sepenuhnya dalam satu paragraf. Atau area tertentu yang disebut dengan ide pengontrol. Jadi, di dalam kalimat topik itu ada dua unsur. Ada topik, kemudian ada ide pengontrol. Mari kita lihat kalimat pertama. Kanada diklaim sebagai salah satu negara terbaik di dunia karena 3 alasan. Nah, topiknya adalah Kanada, dan ide pengontrolnya 3 alasan. Dari kalimat ini dapat dilihat bahwa Kanada adalah topik pembicaraan. Dan 3 alasan namanya adalah ide pengontrol yang akan mengatur alur tulisan agar berjalan terarah dan tidak melebar atau meluas kemana-mana. Jadi ide pengontrol itu gunanya adalah untuk mengarahkan penulis tentang apa yang mau dibahas di dalam paragraf itu. Dan bagi pembaca yang hebat, yang tahu alur-alur paragraf, dia sudah tahu juga bahwa yang akan dibahas itu adalah tentang apa. Misalnya tentang 3 alasan mengapa Kanada menjadi salah satu negara terbaik untuk orang-orang tinggal. Nah, tentu saja kalimat pendukungnya ini itu adalah membahas tentang 3 alasan tadi mengapa Kanada itu menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Kalimat pendukung ini berfungsi untuk mengembangkan kalimat topik. Kalimat pendukung menjelaskan kalimat topik dengan memberikan 3 alasan, dengan memberikan contoh, fakta-fakta, mungkin ada statistik, atau mungkin ada kutipan. Pada model paragraf yang saya sebutkan tadi, kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat topik tentang Kanada adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kanada memiliki sistem perawatan kesehatan yang sangat baik. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Kanada memiliki standar pendidikan tinggi. Dan alasan ketiga adalah kota-kota di Kanada bersih dan dikelola secara efisien. Itulah 3 alasan tadi. Jadi tidak kemana-mana. Dan itu tadi diarahkan dari kalimat topik. Yang diartikulasikan dalam istilahnya ide pengontrol. Dan ide pengontrol itu tadi ada di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga ada namanya kalimat penyimpul. Kalimat penyimpul adalah kalimat yang menandai berakhirnya sebuah paragraf dan memberikan butir-butir penting untuk diingat oleh pembaca. Kalimat penyimpulnya tadi adalah simpulannya adalah banyak orang yang ingin tinggal di Kanada. Hanya saja para mahasiswa yang baik, yang perlu Anda catat bahwa kalimat penyimpul ini bersifat opsional, tidak wajib, pilihan. Boleh ada, boleh tidak. Namun demikian, di samping tadi sebuah paragraf itu memiliki 3 unsur yang penting. Yang pertama adalah kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penyimpul. Ada lagi 2 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah aspek kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan adalah Anda hanya mendiskusikan satu ide pokok di dalam sebuah paragraf. Dan itu harus mengarah ke ide pengontrol. Jadi ide pengontrol lah yang akan mengarahkan penulis. Ide pokok dinyatakan pada kalimat topik, lalu setiap kalimat pendukung mengembangkan idenya itu. Misalnya, Anda mengumumkan pada kalimat topik bahwa Anda ingin mendiskusikan 3 alasan mengapa Kanada sebagai negara yang baik. Maka diskusikanlah 3 alasan tersebut. Jangan pendapatannya orang Kanada, 3 alasan saja. Jangan diskusikan ide yang lain, misalnya jumlah penduduknya, atau pendapatannya, atau penghasilan warganya. Itu kesatuan. Jadi kesatuan adalah kita hanya mendiskusikan satu ide di dalam paragraf.
Satu kesatuan yang sudah dinyatakan pada kalimat topik atau pada ide pengontrol. Yang keempat yang Anda harus perhatikan, unsur yang Anda harus perhatikan dalam menulis paragraf adalah koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi adalah paragraf Anda mudah dibaca dan mudah dipahami. Mengapa? Karena kalimat pendukung paragraf Anda memiliki urutan logis. Ide yang Anda tuangkan bertautan antara satu dengan lainnya dengan penggunaan penanda transisi. Jadi koherensi itu ada bertaut, dia logis, dia runtut, tidak kacau balau. Misalnya dalam paragraf tentang Kanada ada 3 ide pendukung, yaitu sistem perawatan kesehatan, standar pendidikan tinggi, dan kota-kota dikelola secara efisien. Setiap ide pendukung ini didiskusikan secara berurutan, dan penjelasannya pun diberikan secara berurutan untuk setiap ide pendukung. Selanjutnya, hubungan antara ide itu terlihat jelas dengan menggunakan penanda transisi. Jadi penanda transisinya pertama, kedua, selain itu, kemudian simpulannya. Nah, inilah yang membuat paragraf Anda itu coherent atau bertaut atau runtut. Jadi tidak kacau balau. Simpulannya adalah ada 5 hal yang Anda harus perhatikan dalam menulis paragraf. Yang pertama, paragraf Anda memiliki kalimat topik. Kalimat topik terdiri atas 2, yaitu topik dan ide pengontrol. Ide pengontrol inilah yang akan mengontrol kalimat-kalimat pendukung, apa yang akan mau dibahas. Yang ketiga adalah kalimat penyimpul. Namun demikian, kalimat penyimpul ini boleh ada, boleh tidak. Unsur yang keempat yang Anda harus perhatikan dalam menulis paragraf adalah unsur kesatuan. Kesatuan adalah hanya ada satu ide pokok yang Anda bahas dalam satu paragraf. Dan yang terakhir adalah koherensi, kebertautan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Dan dilakukan secara runtut atau dengan menggunakan penanda transisi. Atau tidak kacau balau. Semoga Anda dapat menulis paragraf dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.